Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Surya. Iya, tadi saya dengar ini Bu Mariati panggil saya ini mau melihat caranya Ibu mengcoaching gitu ya. Iya Pak, iya betul. Kalau boleh tahu ini yang Ibu mau coaching sebentar siapa Bu ya? Ibu Rian Pak. Oh Ibu Rian berarti Iya. ya. Semoga nanti masalahnya bisa terpecahkan. Iya. Ibu panggil saya mau mengamati Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang Ibu belum kuasai sama sekali. Kalau kayaknya sih Pak, yang kompetensi yang mau saya kembangkan itu membuat pertanyaan yang berbobot. Oh, membuat pertanyaan berbobot. Berarti nanti di proses coaching nanti pertanyaan berbobot yang seperti apa itu yang saya mau lihat kira-kira pertanyaan berbobot itu harusnya seperti apa gitu. Saya mau lihat nanti sebentar. Iya Pak. Jadi pada saat proses coaching itu saya sudah bisa mengajukan pertanyaan yang mampu menggali potensi dari coach supaya dia mampu mengungkapkan apa Ya. permasalahannya dia dan dia mampu menemukan solusi dari permasalahannya dia. Iya betul sekali Bu. Oke, saya sudah paham. Memang selama ini kalau menurut Ibu, kalau diskalakan dinilai dari 1 sampai 10, kemampuannya Ibu dalam membuat pertanyaan berbobot itu sudah ada di angka berapa? Kalau mau diukur menggunakan skala kayaknya di 5 deh Pak. Angka 5. Iya. Oh, iya. Terus nanti setelah proses supervisi ini, setelah proses coaching nanti, harapannya Ibu angka 5 tersebut berubah atau naik ke angka berapa? Harapan saya sih di 89 Pak. 8 atau 9. Oke. Kita sudah sepakati bersama. Saya sudah tahu juga apa tugas saya. Saya sudah tahu apa yang saya amati sebentar pada saat Ibu mengcoaching. Saya cuma bisa ucapkan selamat berjuang, semoga proses coachingnya Ibu dengan Ibu Rian sebentar berjalan lancar gitu. Insya Allah Pak. Iya. Silakan Bu, silakan di Terima kasih Pak Iya. Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ibu. Ibu tadi pagi Ibu nelpon saya ya. Iya benar sekali. Katanya ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa ya Bu ya? Ini saya ingin bercerita dengan ibu, mungkin curhat-curhat atau dapat solusi. Saya punya sedikit masalah. Iya. Ini masalah terkait dengan pembagian waktu. Oh iya. Ya, Bagian waktu, kita Bu, tahu sekarang kan kita lagi menjalani pendidikan di CGP. Selain menjalankan pembelajaran di sekolah, kita juga harus punya waktu untuk mengerjakan tugas-tugas di LMS, ya, belum lagi kegiatan-kegiatan lain. Jadi saya ingin mencari solusinya nih, bagaimana supaya kegiatan-kegiatan ini jangan ada yang terbengkalai. Oh ya begitu Bu ya. Tadi Ibu ungkapkan permasalahannya Ibu itu seperti misalkan bagaimana caranya bagi waktu Bu ya. Iya, Karena Bu Rian sekarang dalam kegiatan CGP ya Bu ya. Iya, Kemudian Ibu sekaligus Ibu Rian juga sebagai guru. Iya. Nah, bagaimana cara membagi waktunya supaya kegiatan ini berjalan semuanya Bu ya. Iya. Tidak ada hambatan. Nah Bu, apa tujuan dari percakapan kita ini Bu? Tujuan dari percakapan kita hari ini itu saya ingin mendapatkan solusi dari iya. masalah yang saya hadapi. Mendapatkan solusi Bu ya. Iya. Nah Ibu, tadi Ibu sudah gambarkan permasalahannya Ibu. Nah sejauh ini Bu, tantangannya Ibu seperti apa dalam menghadapi situasi seperti ini? Ini tantangannya saya rasa sangat menantang sekali, ya. Karena selain saya mengajar, saya sebagai guru harus mengajar di kelas, juga kadang-kadang dikejar dengan deadline tugas-tugas. Oh, iya. LMS. Iya.
bahkan tidak jarang juga hampir terlambat sama sekali untuk menentukan tugas. Iya. Nah, hal inilah yang membuat saya kepikiran, Bu, bagaimana caranya saya bisa membagi waktu antara mengajar, pendidikan di CGP ini, utamanya tugas-tugas di LMS, kemudian dengan kegiatan lain, ya seperti kegiatan di rumah, ya aktivitas di rumah, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang ada di masyarakat. Oh iya. Nah Ibu, kalau bisa nih Bu, tolong digambarkan apa sih yang Ibu sudah lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini begitu? Sejauh ini yang saya coba lakukan, saya berusaha untuk membagi waktu, untuk berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu saya coba mencari waktu-waktu yang luang. Saya gunakan waktu yang luang itu untuk bisa mengejar tugas-tugas yang ada. Kemudian terkait dengan kegiatan seperti di rumah, nah ini satu hal yang tidak bisa juga kita anggap remeh, karena ada berbagai ada perasaan yang harus kita jaga, ya, utamanya perasaan keluarga, dalam hal ini seperti suami, anak, yang sampai ada perasaan merasa diterlantarkan, merasa terbengkalai lah, ya. Jadi saya mencoba untuk bagaimana bisa membagi waktu sebaik mungkin agar semua kegiatan itu bisa tercapai, bisa saya lakukan dengan sebaik mungkin seperti itu. Oh ya, tadi Ibu sudah gambarkan ya apa yang Ibu lakukan sejauh ini untuk menghadapi situasi seperti yang Ibu gambarkan tadi. Misalkan Ibu mencari waktu luang, membagi waktu antara di rumah dan di sekolah, antara tugas dan kewajiban di rumah, jadi seperti itu Bu ya. Nah Ibu, bagaimana Bu, strategi apa yang bisa Ibu lakukan agar CGP maupun sebagai guru di sekolah maupun sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, Ibu bisa menjalaninya dengan bagus Bu ya, dengan baik, dengan tidak ada yang terbengkalai Bu. Jadi gambarkan ke saya gimana sih, strategi apa sih yang akan Ibu lakukan seperti itu. Setelah saya pikir-pikir Bu, salah satu langkah yang bisa saya ambil dengan melihat jadwal kembali, ya, menjadwalkan kembali kegiatan-kegiatan yang atau aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ini, supaya semua bisa berjalan sebagai mestinya, tidak ada yang terbengkalai. Nah, contohnya seperti pembelajaran di kelas. Ketika misalnya jadwal di LMS atau di CGP ini ada yang dimundurkan atau dimajukan, ya, dan hal itu mau tidak mau harus kita ada salah satu kegiatan yang harus kita korbankan. Nah, tetapi saya selalu berharap agar jangan adalah yang dikorbankan. Maka karena itu saya mencoba untuk berkolaborasi atau bekerja sama atau meminta bantuan kepada teman ketika saya tidak bisa masuk atau berhalangan masuk karena ada kegiatan lain. Jadi saya mencoba meminta bantuan kepada teman atau sejawat untuk bagaimana bisa menggantikan dulu untuk sementara di kelas. Kemudian terkait dengan tugas-tugas di LMS itu, saya akan berusaha bagaimana caranya menggunakan waktu, ya. Waktu yang luang itu saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas itu agar tidak bertumpuk, ya, sehingga nanti kita tidak merasa berat, ya. Ya, karena kalau sudah
dikejar deadline seperti itu, apalagi ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain, itu kadang kita pikirannya kita itu sudah tidak konsentrasi lagi untuk mengerjakan, sehingga kadang-kadang ketika kita mengerjakan itu sudah kurang maksimal lagi. Ya, kemudian kegiatan-kegiatan lain mungkin akan saya sesuaikan setelah tugas-tugas pokok saya terpenuhi dan tugas-tugas saya di LMS juga itu selesai. Mungkin seperti itu. Iya. Kayaknya udah mulai kebayang Bu ya, udah mulai kebayang nih solusi dari permasalahan Ibu nih kayaknya. Alhamdulillah sudah mulai ada ya. Iya. Nah Ibu, tolak ukur keberhasilan dari strategi yang Ibu akan terapkan di situasi yang Ibu hadapi itu kira-kira seperti apa Bu? Tolak ukur Keberhasilannya. itu ketika pembelajaran di kelas saya itu tidak terbengkalai. Bagaimanapun siswa itu butuh kehadiran sosok gurunya, dan ketika kita tidak berarti itu akan menjadi pembesar oleh mereka. Nah, jadi supaya mungkin saya berusaha untuk bagaimana senantiasa hadir ya, dan berusaha berikan mereka pengertian ketika saya tidak bisa hadir. Ya. Kemudian untuk tugas-tugas di LMS ini untuk keberhasilannya itu kalau menurut saya itu bagaimana saya bisa mengumpulkan tugas itu tepat waktu, tidak melalui dengan duletnya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang seperti di rumah, saya masih bisa berperan yang baik sebagai ibu yang baik, dan pasti ya di masa juga saya berusaha untuk bisa memberikan waktu, bisa berkomunikasi dengan mungkin tetangga lah, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti bermajelis tahunan dan sebagainya. Saya usahakan untuk orang. Oke Ibu. Di masa juga saya berusaha untuk bisa memberikan waktu, bisa berkomunikasi dengan mungkin tetangga lah, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti bermajelis tahunan dan sebagainya. Saya usahakan untuk orang. Oke Ibu. Bisa saya bawahi Bu ya bahwa dari beberapa yang sudah sampai Ibu, indikatornya, kemudian strateginya, menurut saya itu sudah bagus sekali Bu. Ibu sudah bisa bagaimana mencari solusi dari permasalahannya Ibu, kemudian strateginya sih apa, kemudian Ibu sudah membantu saya bagaimana indikator yang keberhasilannya akan apa, dan indikasi saya Ibu. Implementasi saya sebenarnya saya sudah mulai mencari beberapa minggu yang lalu, hanya mungkin belum maksimal ya. Saya masih terus berusaha bagaimana bisa mengimplementasikannya ini dengan lebih baik lagi. Jadi saya akan mulai sejak hari ini. Implementasi saya sebenarnya saya sudah mulai mencari beberapa minggu yang lalu, hanya mungkin belum maksimal ya. Saya masih terus berusaha bagaimana bisa mengimplementasikannya ini dengan lebih baik lagi. Jadi saya akan mulai sejak hari ini. Mungkin seperti itu. Iya, baik Ibu, saya sudah dengar tadi apa Ibu keluh kesahkan, dan saya sudah atau masih dan Ibu bercerita. Alhamdulillah sangat kan sebelum ketemu bercerita curhat dengan Ibu. Untungnya saya sempat berduh, ini seakan-akan ada beban tugas banyak Bu ya, mana tugas-tugas dia lagi peran kita sebagai ibu rumah tangga, dan belum juga pernah kita membincangkannya agak karena menemukan sebuah jalan keluar kan sebelum ketemu bercerita curhat dengan Ibu. Untungnya saya sempat berduh, ini seakan-akan ada beban tugas banyak Bu ya, mana tugas-tugas dia lagi peran kita sebagai ibu rumah tangga, dan belum juga pernah kita membincangkannya agak karena menemukan sebuah jalan keluar solusi, sudah ada gambaran bagaimana nantinya apa yang akan saya lakukan nanti ke depannya untuk bisa menjalani semua dalam kegiatan yang ada.
menjalani tugas pokok kita sebagai guru dan juga sebagai namanya ibu rumah tangga dan sebagai pelajar di DGP seperti itu Ibu. Iya, baik Ibu. Ya, bukan bahwa permasalahan Ibu kita sebagai guru dan juga sebagai namanya ibu rumah tangga dan sebagai pelajar di DGP seperti itu Ibu. Iya, baik Ibu. Ya, bukan bahwa permasalahan Ibu hadapi, Ibu sudah bisa bukan sinya yang Ibu ungkapkan tadi. Yang pertama itu adalah membagi waktu ya Bu, Iya, membagi benar waktu, sekali. bagaimana akan begitu dengan baik antara tugas Ibu sebagai guru, tugas Ibu sebagai CGP, dan tugas Ibu sebagai ibu rumah tangga dan anggota masyarakat Bu ya. Iya, Jadi seperti itu. Ibu, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Iya. Insya Allah Bu, yang lain waktu kita bisa yang kembali. Nanti Ibu bisa kabarin saya apa hasil dari strategi yang Ibu sudah lakukan, bagaimana hasilnya Bu ya. Iya, insya Allah saya doakan saja supaya Strategi yang Ibu sudah lakukan, bagaimana hasilnya Bu ya. Iya, insya Allah saya doakan saja supaya kita melaksanakan dengan baik apa yang sudah kita terima kasih juga ini baik, karena sudah Ibu. bersedia mendengarkan keluh kesah saya. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Iya, baik Ibu. Dan sekali lagi saya mohon maaf Ibu apabila ada kata-kata saya yang keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Mariati sudah melaksanakan coaching ke Ibu Rian. Iya. Iya. Perasaannya bagaimana Bu setelah melakukan coaching tadi Bu? Ya, alhamdulillah Pak. Kayaknya ada sedikit perubahan kayaknya. Yang tadinya dalam proses membuat pertanyaan berbobot itu belum bisa, alhamdulillah kayaknya nih Pak. Iya, saya kan sudah menilai tadi Bu. Iya. 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 Terus kenapa Ibu tadi bilang tadi kayaknya saya sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot? Apa yang indikator apa yang sampai Ibu bisa berkata seperti itu? Ya. Tadi saya kan melakukan proses coaching itu ke Bu Rian Bu Iya, ya, Pak ya. iya. Tadi saya perhatikan Ibu Rian itu dengan adanya pertanyaan saya itu Bu Rian sudah bisa mengungkapkan permasalahannya, kemudian dia juga sudah bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Iya betul, sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah. Bolehlah saya sampaikan Bu ya apa Iya, yang saya boleh. amati tadi. Iya, boleh. Betul sekali Bu. Jadi kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan pertanyaan berbobot sudah kalau mau dinilai dari 1 sampai 10 lagi tidak sampai juga 10 tapi Iya. bisalah ada dinilai 9. Alhamdulillah. Iya, sudah dinilai 9. Kenapa? Karena mulai dari awal Ibu proses mengcoaching tadi sampai di akhir selalu Ibu bisa ambil selalu Ibu bisa nggak tahu mungkin karena sama-sama ibu rumah tangga akhirnya Ibu bisa rasakan apa yang dirasakan oleh Ibu Rian. Ibu bisa sangat bisa memahami sepenuhnya apa yang Ibu Rian itu maunya seperti ini. Ibu juga bisa paham mungkin karena sama-sama ibu-ibu rumah tangga dan punya kesibukan yang sama mungkin jadi bisa merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan nanti di setiap proses coaching ke siapapun itu Ibu bisa melaksanakan itu. Insya Allah. Iya. Kemudian karena sudah bisa tangkap emosinya tadi Ibu Rian, sudah bisa memahami emosi Ibu Rian, Ibu kayaknya gampang sekali menemukan kata-kata kunci. Jadi setiap Ibu Rian setelah selesai mengungkapkan apa yang dia ingin ungkapkan, selalu Ibu dapat kata kuncinya. Akhirnya sehingga setelah dapat kata kunci, pertanyaan berbobotnya gampang terungkapkan. Kemudian setelah di setiap pertanyaan berbobot sudah pastilah Ibu Rian tadi ketika Ibu memfollow up pernyataan Ibu Rian dengan pertanyaan-pertanyaan, Ibu Rian jadinya bisa menemukan potensinya sendiri, bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu ya. Apa yang saya lihat tadi saya sudah catat di sini. Iya. Jadi yang saya lakukan tadi itu sudah bisa ya Pak ya? Kalau itu saya bilang tadi, kalau Ibu tadi bilang di awal kan mau meningkatkan pertanyaan berbobot. Jadi tadi itu sudah
tidak bisa juga kita bilang nilai 10. Iya. Bolehlah kalau saya kasih nilai sudah nilai 9 sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan tadi di awal pembicaraan kita. Iya. Terima kasih. Terus kira-kira kan Ibu sudah sampai, pertanyaan berbobotnya kan sudah sampai 9. Kira-kira ada yang Ibu rasakan tadi selain pertanyaan berbobot itu apa-apa kira-kira yang Ibu mau ke depannya Ibu mau lebih kembangkan lagi supaya bisa proses coaching ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sesuai dengan aturan atau tuntunan yang diberikan oleh kementerian bahwa proses coaching itu seperti ini. Nah, apalagi kira-kira Ibu mau Iya Pak. sampaikan? Kayaknya sih kalau saya yang ingin saya kembangkan, yang saya ingin asah itu Pak, masih tetap di pertanyaan berbobot Ya. karena saya merasa mungkin kalau tadi itu coach saya itu Ibu Rian yang Ya. posisinya mungkin sama dengan ya. saya. Iya, betul. Jadi kompetensi itu akan saya terus asah, saya akan terus kembangkan supaya pada saat nanti coachingnya berbeda. Iya, betul. Saya masih bisa Pak melaksanakannya. Iya. Ya, sesuai dengan yang saya bilang tadi, jadi betul. Semoga pertanyaan-pertanyaan seperti tadi menemukan kata kunci dan kemudian kata kunci dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa berlaku setiap saat kalau Ibu melakukan coaching. Iya. Sebelum waktu juga waktu juga yang membatasi kita, Bu. Sebelum kita selesai, apa yang ingin Ibu sampaikan atau apa yang ingin Ibu dapatkan tadi setelah semua proses ini, entah itu dengan saya atau dengan Ibu Rian, apa yang Ibu bisa ungkapkan, segala macam atau pendapatnya atau perasaannya atau apa saja yang Ibu mau ungkapkan setelah melakukan proses kita yang panjang tadi ini. Oh iya, baik Pak. Jadi dengan proses perjalanannya coachingnya kita dimulai dari Bapak Ya. observasi, Ya. kemudian ke Ibu Rian sebagai Coaching. coach tadi. Alhamdulillah Pak, saya sudah merasakan ada sedikit kemajuan, Ya. ada sedikit penambahan kompetensi saya di bidang coaching ini Pak ya. Ya. Jadi tadi Bapak sudah mampu membimbing saya, bagaimana membantu saya mengembangkan kompetensi. Iya, betul. Kemudian saya juga tadi pada saat proses coaching tadi saya sudah sudah ada peningkatan lah begitu Pak. Jadi itu. Ya, saya kira itu saja Bu yang bisa saya bantu. Iya. Semoga kedepannya Ibu tidak bosan-bosan panggil saya untuk menilai Insya Ibu Allah. saat melakukan coaching. Ya, Insya Allah. terima kasih. Saya pamit, saya permisi. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Ya, banyak. sama-sama Pak. Never enough, down, see us.